Penembakan terhadap Pendeta Fernando Tambunan di Deli Serdang, Sumatera Utara berlatar belakang perselisihan tentang pengelolaan keamanan. Pelaku penembakan terancam hukuman penjara 20 tahun. Pelaku penembakan seorang pendeta di Deli Serdang ternyata adalah warga setempat. Ia ditangkap polisi tanpa perlawanan di dekat rumahnya pada Sabtu dini hari kemarin. Penembakan terjadi pada Senin malam 27 Juni lalu. Dari pemeriksaan, polisi mengungkapkan penembakan sudah direncanakan pelaku beberapa hari sebelumnya. Motifnya sakit hati. Kejadian ini didasari oleh rasa dendam dari pelaku terhadap korban, yang mana diawali terkait dengan pengelolaan keamanan lingkungan perumahan. Pelaku sakit hati karena merasa korban belum bersedia diangkat menjadi kepala keamanan kompleks. Korban ditembak 1 kali mengenai dada dan tangan. Polisi menyita barang bukti 1 pucuk senapan angin, 2 buah proyektil peluru, dan barang-barang lain milik pelaku. Pelaku dikenai pasal 340 junto pasal 43 dan atau 353 ayat 2 subsidiar 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Ya, sebelumnya seorang pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara ditembak karena masalah perselisihan. Untuk lebih jelasnya saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kapolresta Deli Serdang, ada Kompol I Kadek Heri Cahyadi. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mas Alfat. Iya, Pak, bagaimana kemudian persisnya kejadian ini berlangsung? Mungkin bisa diinformasikan mengenai motif dari pelaku. Baik Mas, dapat kita jelaskan terkait dengan kejadian penembakan dengan korban atas sama Bapak Fernando Tambunan, di mana di awal perselisihan terjadi karena adanya ketidakcocokan terkait dengan pengelolaan keamanan dan juga kebersihan di lingkungan atau kompleks tempat tinggal korban. Sehingga pihak pelaku merasa sakit hati dan kecewa, yang mana pelaku dari awal sudah merintis terkait dengan pembangunan perumahan tersebut. Tiba-tiba oleh korban mendapat tidak setuju terkait dengan pengelolaan yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga pelaku berniat untuk melakukan penembakan ataupun penganiayaan terhadap korban. Artinya di sini pelaku merasa kecewa tidak ditunjuk sebagai kepala keamanan di daerah itu, begitu? Benar sekali, Mas. Jadi pelaku motifnya karena kecewa dan sakit hati atas perlakuan seperti itu, Mas. Dari mana pelaku mendapatkan senjata api ini? Untuk senjata api itu merupakan senapan angin. Angin yang biasa untuk berburu, Mas. Jadi senapan angin itu memang milik pribadi yang keseharian sering dibawa untuk berburu, yang mana pada saat kejadian tersebut, senapan angin tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan penembakan kepada korban. Penembakan dilakukan dalam jarak dekat atau bagaimana? Berdasarkan olah TKP kami, untuk jarak penembakan itu sekitar berjarak 20-25 meter, Mas. Artinya tindakan ini sudah ia rencanakan sebelumnya? Benar sekali, Mas. Jadi berdasarkan hasil interogasi kami dan juga kami melakukan prarekon, untuk rencana penembakan tersebut sudah dipersiapkan sejak awal, sejak paginya itu sekitar pukul 10 pagi, meletakkan senapan angin tersebut di salah satu pondok dekat perkebunan kelapa sawit, yang mana perkebunan kelapa sawit tersebutlah tempat berdiri pelaku sebelum melakukan penembakan. Dari mana ketahuan akhirnya kemudian pelaku bisa menembak korban ini? Untuk pelaku menembak korban, pelaku kesehariannya sering berada di perkebunan tersebut, Mas. Sehingga pelaku sudah seringkali memantau dan juga hafal terkait dengan bagaimana lokasi dan juga rumah korban
setiap malamnya kebiasaan korban sudah hampir diketahui karena pelaku merupakan salah satu pengelola ataupun bagian pengawas sebelum perumahan tersebut diserahkan kepada para penghuni. Bagaimana kemudian polisi bisa mengungkap bahwa pelakulah kemudian melakukan penembakan ini karena dia menembak dari jarak jauh? Berdasarkan hasil olah TKP dan juga kami mengumpulkan keterangan di para saksi-saksi, kami mendalami beberapa kebiasaan-kebiasaan ataupun orang-orang yang memiliki senjata senapan angin tersebut, sehingga berawal dari sanalah kami melakukan pendalaman dan lidik. Ya alhamdulillah dalam waktu 4 hari kami sudah tertuju kepada 1 orang sehingga kami langsung mengamankan dan juga menanyakan alibinya. Di sana langsung bisa kami buktikan bahwa saudara ZS inilah yang melakukan penembakan tersebut. Terakhir Pak Kapolres, bagaimana kondisi korban saat ini? Untuk kondisi korban hingga saat ini sudah stabil, yang mana kemarin pada saat presidensi kami juga sudah mengundang yang bersangkutan untuk kita ajak dan juga menyampaikan apa menjadi harapan daripada si korban. Hingga saat ini korban sudah kembali ke rumah, sudah pulih, hanya membutuhkan waktu untuk penyembuhan, Mas. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat sore.